Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pesantren digital Ramadan Irma Jawa Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kuasa-Nya kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang suci ini, bulan suci Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kelancaran, kesehatan dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Hadirin pesantren digital Irma Jawa Barat, tema kultum kita pada kali ini mengenai bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat. Apakah puasanya masih dihukumi sah, mengingat sholat itu menjadi ibadah yang paling pokok dan utama. Hadis menyebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Artinya, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Dan kemudian hadis juga menyebutkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafara. Artinya, yang membedakan mukmin dan orang kafir itu adalah sholat. Maksudnya itu, ketika kita meninggalkan sholat, itu bisa jadi perantara yang menjadikan kita kafir. Dua hadis yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa sangat pentingnya kita mengerjakan sholat. Apalagi ditambah dengan ijma'nya para ulama yang mengatakan bahwa sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus dikerjakan dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Apabila kita tidak bisa mengerjakan sholat dengan berdiri, maka mengerjakanlah dengan duduk. Dan duduk pun kita tidak mampu, maka mengerjakan sholatlah dengan berbaring. Jadi dalam setiap kondisi kita diharuskan, diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Nah, mengenai pembahasan kita kali ini, bagaimana orang yang berpuasa tetapi tidak mengerjakan sholat. Nah, ini kita perlu tahu antara perintah puasa dengan perintah sholat ini berbeda. Dalam perintah sholat, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan perintah puasa dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi apabila kita ingin mengetahui hukum orang yang mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat, ini kita harus lebih rinci lagi. Setidaknya kita harus tahu kenapa alasan orang tersebut bisa meninggalkan puasa atau sholatnya, atau salah satu dari dua kewajiban tersebut yang ditinggalkan. Dengan kita tahu alasannya, maka kita akan jumpai juga hukum yang berbeda-beda. Menurut Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam kitabnya Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah, dia mengungkapkan ada dua kondisi ketika orang meninggalkan sholat. Yang pertama, orang meninggalkan sholat itu dikarenakan mengingkari kewajiban, dan ini dihukumi murtad, dan secara otomatis puasanya pun batal karena sudah dianggap orang tersebut keluar dari Islam. Dan yang kedua ini, orang meninggalkan sholat dikarenakan malas, dan ini tidak membatalkan puasa dan statusnya pun muslim. Jadi dia mengerjakan puasa itu sia-sia karena tidak bernilaikan apa-apa, hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak bernilaikan pahala. Nah, Hasan bin Ahmad Al-Kaf juga mengungkapkan untuk pembatalan puasa itu ada dua. Yang pertama itu muhbitat al-saum, jadi tidak membatalkan puasa namun membatalkan pahala puasanya itu sendiri. Nah, ini dengan seperti kita berpuasa namun tidak mengerjakan sholat. Nah, ini jadilah puasanya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, muftirat al-saum, maksudnya adalah batalnya puasa dengan kita misalnya makan dan minum, dan ini wajib untuk diqodho di hari yang lainnya. Jadi kesimpulannya mengenai bagaimana orang yang mengerjakan puasa tetapi dia tidak mengerjakan sholat, itu termasuk kepada muhbitot al-saum, yang dimana tidak menjadikan puasanya itu batal karena kita meninggalkan sholat, namun puasa yang kita kerjakan itu sia-sia karena tidak bernilaikan pahala dan tidak bernilaikan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun tetap kita harus berpuasa sebagai mestinya dan kemudian mengqodho sholat yang kita tinggalkan. Nah, setelah kita tahu, ayo kita berpuasa, kemudian juga semangat untuk menjalankan sholat, jangan sampai ditinggalkan. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.